Sampai saat ini kami terus melakukan penyelidikan dan mencari apa motif daripada pelaku penembakan tersebut. Karena sampai saat ini hasil daripada identifikasi kita tidak menemukan proyektil, namun menemukan barang bukti, yaitu berupa paku panjang yang ada di dalam ban daripada kendaraan tersebut. Semalam kabarnya langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di exit tol Citerep. Apa saja yang bisa diperoleh dari hasil olah TKP semalam? Ya, jadi kami melakukan penyisiran dari mulai TKP, dari keluar tol sampai ke arah pulang daripada korban itu. Kami sisir dan memang tidak menemukan adanya bekas proyektil. Namun tetap kami lakukan pencarian dan meminta bantuan pada masyarakat yang ada di wilayah Citerep ataupun di wilayah tol tersebut. Ya. Dari gitu, informasi saksi mata yang ada di lapangan di tempat kejadian tersebut, Pak, apa saja informasi yang bisa Anda dapatkan dari mereka mengenai pelaku? Ya, Mbak, jadi kejadian pada hari Kamis dini hari, kami juga mencari saksi-saksi yang ada di sekitar, di mana kami menemukan ada beberapa pangkalan ojek, namun jauh daripada lokasi gerbang tol tersebut ataupun tempat menunggunya korban, di mana saksi hanya mendengar suara letusan, letusan tembakan senjata api sebanyak 3 kali. Dan ini kami mesti perdalami dan juga kami akan cek juga di CCTV dari mana arah masuknya pelaku ataupun arah keluarnya pelaku. Disinyalir pelakunya berapa orang nih Pak Aulia? Jadi berdasarkan keterangan yang kami peroleh, dari keterangan korban hanya melihat 2. Namun dari beberapa saksi mata melihat satu kendaraan, tapi belum bisa dipastikan kendaraan merek apa. Di situ terlihat ada 3 orang. Apakah saksi mata yang Anda katakan tadi, Pak Aulia, merupakan tukang ojek yang berada di TKP penembakan itu, Pak? Ya betul, jadi yang saksi mata itu tidak melihat secara jelas karena yang bersangkutan ada di pangkalan ojek dan warung di kira-kira jarak 100 meter dari TKP dan memang tidak melihat secara jelas. Jadi mereka hanya mendengar suara letusan senjata api sebanyak 3 kali, begitu Mas. Pak Aulia, kalau sementara ini dari bukti-bukti yang ada kemudian melihat motifnya begitu, dugaan sementara ini perampokan atau apa sebenarnya Pak? Jadi perlu kami sampaikan, Mbak, kami lagi mendalami motif ya, karena kejadian seperti ini di Bogor baru sekali terjadi, dan terkait dengan penembakan tersebut, barang bukti yang kami temukan itu bukan merupakan jenis airsoft gun atau apa, tapi barang buktinya berupa paku. Jadi kami masih terus mendalami motif ya, mudah-mudahan bisa kami temukan dengan segera. Baik, saya mau beralih ke Wakil Sekjen Perbakin Pak Roberto Roh yang berada di sambungan telepon. Pak Roberto Roh, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Roberto, kalau kita lihat ini kan aksi menggunakan senjata api ini semakin marak di jalan. Sesungguhnya untuk mendapatkan atau memiliki senjata api itu izinnya saat ini ketat atau tidak sih? Iya, kalau kita bicara ketat, sangat ketat izinnya, ya. Aturannya itu terutama Perbakin. Perbakin itu karena Perbakin terdiri dari beberapa bidang ya, ada yang tembak sasaran, tembak reaksi, berburu, ya. Salah satu lagi ada siluet. Nah, sekarang ini satu bidang lagi yang dimasukin ada airsoft, tapi airsoft itu baru masuk saja. Kalau kita lihat yang pertama tembak sasaran, ini atlet ya, berprestasi ya, itu yang terwadah di dalam tembak sasaran. Yang berikut tembak reaksi. Tembak reaksi, kalau kita bicara izin tembak reaksi, itu sangat ketat. Ya. Tidak saja dia bisa menggunakan senjata
reaksi itu atau senjata api, tetapi dia juga harus bisa safety-nya, pengamanannya. Itu yang paling utama di dalam tembak reaksi. Jadi kalau di dalam pertandingan tembak reaksi, begitu dia menyalahi aturan saja, itu langsung dikeluarkan, tidak diikutkan selanjutnya. Walaupun dia tembaknya baik gitu, itu langsung dikeluarkan dari arena. Dia di ya. Jadi itu sangat ketat, ya. Nah, begitupun di bidang berburu, itu seseorang mau memiliki senjata berburu, dia harus ikut penataran, ikut tes, semua aturan-aturan yang harus diikuti, baru bisa dia direkomendasi untuk memiliki senjata. Dan senjatanya tidak boleh dibawa pulang, senjatanya digudangkan, dijaga oleh Polda masing-masing. Tetapi ada yang sekarang banyak sekali beredar, yaitu airsoft gun. Airsoft gun ini dia peredarannya masuknya itu tanpa melalui rekomendasi dari Perbakin. Terus terang kita harus sampaikan. Setelah marak, baru mau dimasukin ke Perbakin untuk dikelola. Tidak mungkin, kita tidak tahu berapa yang sudah masuk. Kalau senjata reaksi, senjata berburu, senjata target, itu Perbakin punya data. Karena dia masuk melalui Perbakin. Ya. Direkomendasikan untuk siapa pemiliknya, ya. Itu semua organisasi punya. Tetapi airsoft dan kami tidak punya. Karena memang yang memberikan izin untuk memasukkan airsoft kan selama ini belum, itu yang sudah beredar begitu banyak, Perbakin tidak punya data, dan memang Perbakin tidak memberikan izin itu. Pak Roberto, Ya. tapi kalau kita lihat sekarang itu kan banyak sekali penyalahgunaan terhadap airsoft gun. Mulai dari untuk tindak kejahatan, menakut-nakuti di jalan, bahkan peluru jenis 6 mm itu juga bisa melukai, bisa tembus. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyalahgunaan terhadap airsoft gun ini yang Anda katakan tadi? Ya, salah satu adalah menjaga peredarannya. Peredaran di dalam, jaga masuknya. Jadi kenapa dia bisa masuk bebas ke dalam Republik ini? Ya, itu masalahnya. Sedangkan ada aturan dia sebenarnya, ya kan? Yang bikin aturan itu untuk bisa memasukkan bisa diimpor masuk ke Indonesia, itu siapa yang memberikan itu? Ya kan? Maka itu harus dikontrol. Jangan sudah banyak begini, sudah beredar begitu banyak, baru karena ini berhubungan sama senjata, sipil bebas pegang, Perbakin diminta. Kami terus terang, ya, kami tidak bisa kontrol karena sudah begitu banyak di dalam. Ya, Pak Roberto. Kan, Anda, ya. Sejauh ini mungkin profesi wartawan. Presenter dan aktor ternama Raffi Ahmad meminta maaf atas ucapannya beberapa waktu lalu yang dinilai telah melecehkan profesi wartawan. Ketika menelpon saya dan menyampaikan. Hal itu disampaikannya sore tadi di kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers Jakarta. Raffi menjelaskan ucapannya di acara televisi itu terlontar secara tidak sengaja dan sama sekali tidak ada maksud melecehkan wartawan. Paling susah waktunya. Saya memohon maaf kepada Ketua Umum PWI Pusat dan semua insan media, semua insan wartawan dan semua atas kehilafan saya yang terjadi dalam acara Happy Show pada hari Minggu tanggal 1 November 2015, hari Minggu kemarin. Sesungguhnya dalam hati saya yang paling terdalam tidak ada sedikit pun terbersit niat untuk merendahkan, apalagi melecehkan profesi wartawan seperti yang saat ini ramai diperbincangkan. Karena saya sebagai manusia biasa yang tentunya tidak saya pernah salah, saya lupa, dan tentunya juga saya kan tidak luput dari salah.
Ketua Umum PWI Mardiono mengapresiasi langkah Raffi yang langsung meminta maaf kepada insan pers dan menilai ucapan itu juga sebagai kritik bagi wartawan. Karena suratnya ini ke Ketua Umum PWI Pusat, kalau itu sebagai kesalahan, permohonan maafnya sudah kita terima, dan kalau itu sebagai kritik, tentu kita semua menerima kritik itu sebagai hal yang baik. Wartawan mata duitan, wartawan suka sama amplop, itu tiap saat kita melakukan literasi media selalu dikritik oleh masyarakat seperti itu. Hari Minggu lalu dalam sebuah acara di televisi swasta, Raffi melontarkan gurauan yang menuai protes dari para wartawan. Ucapan Raffi yang menyebut wartawan mata duitan sempat memicu reaksi keras dari para insan pers. Dari Jakarta, Yoga Gus Pratomo, TV One mengabarkan. Jadi yang mungkin dimaksudkan Raffi itu oknum. Wartawan apa dulu yang dihadapi oleh Raffi itu juga harus ditanyakan, Iya kan? Pasti kalau ada itu ya kritikan itu atau kalau yang dilontarkan Raffi itu ya. Betul, tadi juga ini kritikan yang membangun harusnya untuk para wartawan juga. Tapi gimana pun ketika mengeluarkan pernyataan juga harus berhati-hati agar tidak menyinggung orang lain, profesi orang lain. Betul. Apakah punya bukti dan fakta bahwa memang apa yang ditujukan atau yang diucapkan benar atau Raffi. tidak. Betul. Ya, kita akan kembali di Kabar Petang.